Untuk menghitung data frekuensi tentunya ada cara yang mudah. Nah, sebelum kita menghitung data frekuensi, di layar ini sudah ada data tabulasi. Nah, warna hijau ini 1 sampai 15 merupakan pertanyaan atau pernyataan ya. Sedangkan warna kuning 1 sampai 20 adalah jumlah responden. Nah, di dalam laporan skripsi biasanya untuk pertanyaan atau pernyataan nomor 1 ini harus diurai. Berapa banyak yang mengisi angka 5, berapa banyak yang mengisi angka 4, berapa banyak yang mengisi angka 3, 2, dan 1. Begitu juga untuk pernyataan nomor 2. Nah, kalau kita hitung secara manual, ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, ada cara yang cepat, yaitu menggunakan SPSS. Langkah pertama kita copy. Langkah pertama kita copy, kita sorot ya. Nah, angkanya saja. Untuk total tidak perlu kita copy. Nah, selanjutnya hasil copy ini kita pindahkan ke SPSS. Nah, hasil data tabulasi setelah masuk ke SPSS. Berikutnya kita klik Analyze. Nah, kita klik Analyze, kita masuk ke deskriptif statistik, masuk ke frekuensi. Nah, data ini kita kopikan, pindahkan ke tabel sebelah kanan. Kita copy semua, pindahkan ke tabel sebelah kanan. Kita masuk ke statistik. Langkah berikutnya kita cukup mengklik continue. Nah, dari hasil SPSS ini diketahui bahwa 1 orang memilih angka 5, 14 orang memilih angka 4, 5 orang memilih angka 3. Jadi totalnya adalah 20 responden. Setelah kita menyelesaikan data distribusi frekuensi menggunakan SPSS, langkah berikutnya kita membuat tabel dengan Excel seperti terlihat di dalam gambar. Tadi dijelaskan ada angka 5 artinya sangat setuju, angka 4 setuju, angka 3 cukup setuju atau netral, angka 2 tidak setuju, angka 1 sangat tidak setuju. Hasil data frekuensi menunjukkan yang memilih angka 5 sebanyak 1 orang, yang memilih angka 4 sebanyak 14 orang, yang memilih angka 3 sebanyak 5 orang, sedangkan yang memilih angka 2 tidak ada, angka 1 tidak ada. Ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan jumlah responden. Nah, di dalam contoh kasus jumlah responden sebanyak 20 orang, jadi tepat. Nah, langkah berikutnya kita membuat jumlah kolom jumlah. Nah, rumusnya adalah frekuensi dikali bobot. Maka dia angkanya 5. Ini kita kopikan ke bawah, atau kita secara manual aja. Ini 14 kali 4. Ini 5 kali 3. Ini 0 kali 2. Ini juga 0 kali 1. Nah, kalau kita jumlahkan angkanya adalah 76. Ini ada angkanya 76.
Berikutnya kita isi angka persen, rumusnya adalah 5 dibagi total 76. Ini kita bisa copy copy langsung, tapi di absolut dulu rumusnya. Di absolut dulu. Ini kita jumlahkan. Jumlahnya harus 100%. Nah, dengan demikian data-data tersebut sudah bisa kita pindahkan sesuai dengan format skripsi kita. Langkah berikutnya, data dari Excel tadi kita kopikan ke Word, ya, kita kopikan, jadi persis tabelnya seperti Excel. Nah, tinggal sekarang kita deskripsikan. Jadi kalimatnya kira-kira demikian, berdasarkan tabel di atas memperlihatkan persepsi responden mengenai pernyataan, ya isi pernyataan tentang apa. 7% responden menjawab sangat setuju. Dari mana angka 7% ini adalah angka yang sangat setuju. Sudah itu 74% responden menjawab setuju, ini angka 74% ini. 20% ini menjawab cukup setuju. Total 76, totalnya yang ini 76 dengan rata-rata sebesar 3,8 dengan kategori baik. Dari mana kita dapat angka 3,8 ini? Yaitu jumlah ini dibagi frekuensi, maka hasilnya adalah 3,8. Dari mana kategori baik ini? Nah, kategori baik ini penafsirannya kita lihat seperti ini. 3,4 sampai 4,1 baik, tadi kita 3,8, artinya dia masuk pada rentang baik. Nah, berikutnya apakah kita mau menggunakan penjelasan seperti ini atau kita menggunakan garis kontinum, itu terserah saudara. Demikian, semoga penjelasan yang sederhana ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.